Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada saat pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Rahtomojati, di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Pagi hari ini kembali saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita dengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pagi ini Bapa, buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami semua ya Bapa, sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami diberkati oleh-Mu. Untuk itu Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin, puji Tuhan. Baik saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar doa kita. Untuk itu saudara, kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari 1 Raja-Raja 9 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. 1 Raja-Raja 9 ayat pertama sampai ketiga, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Dan firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan di kehadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita tentu menginginkan agar saat kita berdoa, maka Tuhan mendengarkan doa kita dan menjawab permohonan doa kita. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi saudara, yang ditujukan kepada Salomo. Sebetulnya saudaraku, Allah lebih rindu untuk apa? Menjawab setiap doa dan permohonan kita. Mengapa saudara? Karena keberadaannya. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, dia pencipta alam semesta, seluruh jagat raya ini diciptakan oleh Tuhan, maka dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara untuk saudara dan saya, kita sebagai anak-anaknya saudaraku. Dan itulah keberadaan Tuhan. Dia Tuhan yang tahu apa yang saudara butuhkan. Dia Tuhan yang sanggup mampu melakukan segala sesuatu, bahkan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, itu akan dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Jadi ini alasannya setiap doa kita dan permohonan kita itu akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Keberadaan Tuhan itu sendiri. Karena dia Tuhan yang sanggup, dia Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, manusia adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Namun Tuhan mengasihi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, saudara. Kenapa?
Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Sehingga walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, namun Tuhan menyelamatkan manusia itu yang sudah jatuh dalam dosa melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, jangan ada seorang pun yang merasa bahwa dirinya itu tidak berharga. Kita semua berharga di mata Tuhan. Maka saudara, Tuhan rindu mendengarkan seruan doa kita. Bukan hanya rindu saja mendengarkan seruan doa kita, tapi Tuhan pasti akan mengabulkan doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Karena apa? Kita ini berharga di mata Tuhan. Lalu yang selanjutnya, karena Allah tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu persis apa yang saat ini saudara hadapi, saudara alami, saudara gumulkan. Dia tahu persis apa yang saat ini saudara rindukan selama ini. Dia tahu persis saudara. Dia Tuhan yang akan mengabulkan doamu. Sebelum saudara merindukan doamu dikabulkan oleh Tuhan, Tuhan rindu saudaraku memberikan apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anaknya. Karena Allah tahu bahwa kita ini perlu apa yang kita butuhkan. Dia mengetahui. Bahkan sebelum saudara mengucapkan kata pun, Tuhan sudah mengetahui saudara. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Ya mungkin saudara menatap saya dan berkata, kalau Tuhan tahu kenapa Pak, saya sedang dalam posisi tertekan, saya dalam posisi terjepit, saya sedang dalam posisi banyak pergumulan dan saya sudah berdoa kepada Tuhan. Kenapa kok selama ini doa saya belum dikabulkan oleh Tuhan? Ingat saudaraku, Tuhan tahu apa yang kita perlu. Bukan Tuhan tidak mengabulkan doamu, Tuhan pasti mengabulkan doamu. Karena dia sudah mendengarkan doamu pada saat engkau pertama kali menyampaikan kepada Tuhan. Namun waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Tuhan mendengar seruan doa kita, Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan waktu Tuhan. Tapi tepat pada waktunya, saudara. Yang jelas, sebelum saudara merindukan doamu itu dikabulkan oleh Tuhan, Tuhan terlebih rindu untuk apa? Menjawab, mengabulkan doamu, saudara. Namun waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Amin, saudara. Ini yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Seringkali kita bertanya, tetapi mengapa? Kita sering merasa doa-doa kita itu tidak didengar oleh Tuhan. Lalu kita akan melihat apa syarat agar doa-doa kita ini didengar oleh Tuhan. Yang pertama saudara, syarat agar doa kita ini didengar oleh Tuhan. Yang pertama, dalam berdoa jangan dengan persungutan. Ya, kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita mengucap syukur saja. Karena Filipi 4 ayat 6 katakan begini saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur. Bukan dengan persungutan saudaraku. Ya, Tuhan mau kita mengucap syukur. Pada saat kita sudah menaikkan doa kita kepada Tuhan dalam menunggu Tuhan mengabulkan doa kita, kita mengucap syukur. Tetap berdoa sambil bersyukur apapun jawaban Tuhan, saudara. Karena jawaban Tuhan pasti yang terbaik buat kita semua. Tuhan punya cara dan saat yang tepat ya untuk menjawab semua doa-doa kita. Jadi kita harus mengucap syukur. Dalam kita menantikan, menunggu doa kita ini dikabulkan oleh Tuhan. Ya, kita harus mengucap syukur. Dalam kita menerima apa yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur adalah cermin hati yang luhur di mana iman akan bertumbuh dengan subur. Karena ini perintah Tuhan bagi kita semua untuk kita mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 dan 17 di sana katakan kita supaya apa? Tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi ini agar doa kita ini didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, dalam doa kita harus mengucap syukur saudaraku. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita mengeluh, jangan kita menyalahkan keadaan ya, terlebih menyalahkan Tuhan.
Namun ya kita harus tetap mengucap syukur. Jadi syarat agar doa kita didengar oleh Tuhan dalam berdoa jangan dengan persungutan, tetap mengucap syukur. Lalu yang kedua saudara, dalam kita menyampaikan doa kita supaya doa kita ini didengar dikabulkan oleh Tuhan, yang kedua dalam berdoa kita harus dengan keyakinan atau kita memiliki iman yang penuh saudara. Yakobus 1 ayat 6 katakan ya, kalau kita meminta kepada Tuhan, kita jangan meminta dengan keraguan, dengan kebimbangan. Hendaklah ia meminta dengan apa? Dengan iman, tanpa ada keraguan. Karena orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Dan Alkitab katakan orang yang demikian jangan mengira menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kita harus berdoa dengan penuh keyakinan. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 8 ayat 13, ya sebagaimana yang diceritakan seorang perwira di Kapernaum datang kepada Tuhan, dia dengan penuh keyakinan. Dia memiliki iman. Pada saat dia meminta kepada Tuhan karena hambanya sakit keras, ya Tuhan mau datang ke rumahnya. Tetapi perwira Kapernaum ini katakan kepada Tuhan Yesus, jangan engkau datang ke rumahku. Kan begitu ya, coba katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Ini luar biasa saudara, iman perwira Kapernaum ini. Ya, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dia yakin benar, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan walaupun tidak harus datang di rumahnya. Ini iman perwira Kapernaum ini luar biasa saudaraku. Makanya Yesus memuji iman perwira Kapernaum ini saudara. Ya, tidak aku jumpai di Israel iman sebesar ini, kata Tuhan Yesus saudara. Jadi dalam doa kita harus berdoa dengan penuh keyakinan, dengan iman saudaraku. Kita harus berdoa dengan iman, iman juga harus disertai dengan tindakan. Artinya ya tindakan itu kita tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu. Kita yakin bahwa apa yang kita minta dan doakan itu sudah didengar dan pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Ini yang kedua tuh saudara. Lalu yang ketiga, syarat agar doa kita itu didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Yang ketiga, dalam berdoa kita harus dengan kekudusan. Ya, kekudusan. Ingat saudara, bahwa kita itu menyembah Tuhan yang suci. Ya, kita punya Tuhan itu Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Dia tidak pernah berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 22 saudara. Bahwa Tuhan nggak pernah berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia Tuhan yang suci, dia Tuhan yang kudus. Jadi tanpa kekudusan kita tidak bisa menghampiri Tuhan. Ini yang perlu kita sadari saudara. Agar doa kita didengar oleh Tuhan, dalam berdoa kita harus dengan kekudusan. Ya. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah kita adalah segala dosa kita. Yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita adalah segala kejahatan kita. Ini yang dikatakan Tuhan, saudara. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Jadi waktu kita berdoa, mari kita koreksi diri. Sudahkah hati dan tangan kita itu bersih? Ya, kita harus menghampiri Tuhan dengan kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita nggak akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang kudus. Ini yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, saudara. Agar doa kita itu didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi dalam berdoa kita harus dengan kekudusan. Karena tanpa kekudusan, saudara nggak akan connect dengan Tuhan. Karena Tuhan suci, kita manusia berdosa. Ya kita harus koreksi diri dulu. Ya kita minta ampun kepada Tuhan, minta disucikan oleh darah Yesus. Baru kita dilayakkan, diperkenan oleh Tuhan untuk menghampiri Tuhan dan memohon kepada Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan. Baru doa kita akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Dia Tuhan yang suci.
Amin, saudara. Makanya pada saat Tuhan menjumpai Abraham, dan Tuhan mengulangi janjinya kedua kali kepada Abraham, Tuhan katakan, "Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Artinya saudaraku, Tuhan menyatakan diri kepada Abraham bahwa dia adalah Allah yang suci. Dia Tuhan yang kudus. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau pikiran kita, perkataan kita, hati kita suci, ya, maka kita akan diperkenan oleh Tuhan. Dan doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena dia Tuhan yang mengabulkan doa kita. Dia Tuhan yang mendengar seruan doa setiap kita anak-anaknya. Amin, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari biarlah setiap kita ya perlu mengoreksi diri kita masing-masing agar doa kita ini didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, dan kita ini menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Lalu selanjutnya saudara, syarat agar doa kita ini didengar oleh Tuhan, yang keempat, dalam berdoa kita harus dengan penyerahan dan ketaatan. Ya. Kita berdoa kepada Tuhan dan kita serahkan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita maksa Tuhan. Dan Tuhan pasti saudara, memberi yang terbaik kepada setiap anak-anaknya yang meminta kepadanya. Dan kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus berdoa dengan ketaatan penuh kepada rencana dan kehendak Bapa. Saudara membaca dalam Matius 26 ayat 39, Tuhan Yesus katakan, "Kalau boleh sekiranya cawan ini lalu daripadaku, Bapa." Ya, secara manusia Tuhan mau menghadapi penderitaan, Tuhan mau menghadapi salib. Tuhan juga gentar, saudara. Karena dia memang 100% manusia, sama seperti saudara dan saya. Namun ingat, dia Allah yang berinkarnasi, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Ya, pada saat dia menjadi manusia, ya, sifat-sifat manusia itu ada dalam diri Tuhan Yesus juga. Namun yang membedakan, Tuhan Yesus gak pernah berbuat dosa. Itu saudaraku. Kita manusia berdosa, Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Ya manusia. Sehingga pada saat mau menghadapi salib yang harus dia tanggung untuk menebus dosa manusia, dia berdoa di Taman Getsemani, saudara. Dia memohon kepada Bapa, "Sekiranya boleh cawan ini lalu daripadaku, namun bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi." Ini yang diminta oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini berdoa dengan penuh ketaatan kepada rencana dan kehendak Bapa. Dia menyerahkan semua apa yang dia akan terjadi, apa yang dia akan alami dalam kehidupannya itu kepada kehendak Bapa, bukan kehendak. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dalam berdoa kita harus dengan penyerahan dan ketaatan. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mari kita berdoa dengan menyerahkan semuanya itu kepada kehendak Bapa, bukan hanya kepada kemauan kita sendiri, tapi kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Dan Tuhan tentunya akan memberi yang terbaik kepada setiap anak-anaknya. Dan rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Apa yang kita minta kepada Bapa itu pasti, saudara, Tuhan nyatakan, Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Untuk itu saudaraku, jangan takut kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah. Ingat saudara, doa-doamu itu pasti didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Karena dia Tuhan yang mengerti, dia Tuhan yang peduli, bahkan dia Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana arti doa, doa itu artinya didengar oleh Allah. Ini yang perlu kita pahami. Pasti didengar. Didengar oleh Allah. Maka percayalah bahwa doa-doa kita itu ya pasti didengar oleh Tuhan.
Ya. Asalkan kita berdoa tidak dengan persungutan, ya, berdoa dengan iman, berdoa dengan kekudusan, dan berdoa dengan penyerahan penuh kepada kehendak dan rencana Allah. Pasti doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan, saudaraku. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan dalam diri setiap kita, saudara. Doa pasti dikabulkan oleh Tuhan. Tetap semangat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan dan menguatkan setiap kami. Semua doa kami itu pasti Engkau akan dengarkan dan kabulkan ya Tuhan. Berkati kami semua pagi ini, limpahi dengan kasih anugerah dan kebaikan Tuhan. Sertai langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan, permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu. Biarlah apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Bapa dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok, hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi hari ini. Dan sampai berjumpa kembali di besok pagi dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Bersama saya dengan Pastor Cornelius Rahtomo Jati. Baik saudaraku yang kasih Tuhan, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahtomo Jati undur diri dari hadapan saudara. Dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap sukses selalu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya